Di balik kerinduan yang teramat dalam, terselubung cerita cinta yang berujung pada tindakan tak terduga. Kisah cinta segitiga mengarah pada nasib memilukan. Dengan seorang sebagai pelaksana aksi, rencana gelap mereka mulai terungkap. Salah satunya oknum caleg adalah otak dari kejadian ini. Namun, kebenaran gelapnya tak terhindarkan. Lantas bagaimana rahasia gelapnya terungkap? Yuk kita bahas. Cerita cinta yang melibatkan 3 orang berakhir dengan kesedihan yang mendalam. Ada seorang pria bernama Didot Alfiansah dan pacarnya, seorang calon legislatif DPR RI bernama Devara. Suatu pagi, saat seseorang yang biasa dipanggil Im sedang bersepeda, dia mencium bau yang sangat tidak enak. Bau tersebut dideskripsikan sebagai bau busuk yang datang dari arah bibir jurang di belakang Tugu Gajah Kota, Banjar, Jawa Barat. Im pun mencari sumber bau tersebut dan menemukan seorang jasad manusia. Dia segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Setelah diselidiki, pihak berwajib menemukan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan bernama Ide. Yang lebih mengejutkan lagi, adalah seorang perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bernama Devara Putri. Ternyata, Ide memiliki seorang kekasih bernama Didot, yang juga memiliki mantan kekasih bernama Devana. Meskipun pada awalnya Didot sudah berpacaran dengan Ide, pada awal Februari, Didot meminta Devana untuk kembali menjalin hubungan dengannya. Didot bahkan menceritakan kepada Devana bahwa Ide suka berkencan dengan pria lain. Setelah mendengar permintaannya, Devana, yang mungkin masih memiliki perasaan terhadap Didot, setuju untuk kembali bersamanya. Namun, inilah masalahnya. Bukan hanya ada 2 wanita dalam kehidupan Didot sekarang, tapi juga ada syarat yang diberikan Devana. Devana menyatakan bahwa jika Didot masih ingin bersamanya, dia tidak ingin melihat Ide ada lagi di dunia ini. Awalnya, Didot ragu dengan syarat yang diberikan Devana, tapi akhirnya, entah apa yang terjadi di antara mereka, mereka setuju. Mereka mulai merencanakan cara untuk mengakhiri kehidupan Ide. Namun, Didot takut untuk melakukannya sendiri, jadi Devana mengusulkan untuk membayar seseorang lain untuk melakukan tindakan tersebut. Pada Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024 kemarin, Didot bertemu dengan seseorang bernama Reza, yang akhirnya dia pilih untuk menjadi eksekutor. Didot juga berjanji kepada Reza bahwa jika Reza berhasil menyelesaikan tugasnya, dia akan memberikan imbalan sebesar 50 juta rupiah dari hasil penjualan barang-barang milik Ide. Mendengar penawaran yang menarik ini, Reza tidak langsung setuju. Namun, baru 6 hari kemudian, pada Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024, Reza, karena kebutuhan uangnya, akhirnya menerima tawaran dari Didot. Setelah itu, Didot, Devana, dan Reza bertemu di sebuah kosan. Di sana, Devana memberikan beberapa ide tentang bagaimana mereka bisa mengakhiri Ide. Devana menyarankan agar Ide diakhiri dengan menggunakan sarung tangan 3 lapis untuk menghindari meninggalkan jejak sidik jari. Devana juga menyampaikan bahwa Ide tidak boleh dijemput di rumahnya, melainkan di luar rumah atau di tempat kerjanya. Dia juga menekankan pentingnya melakukannya di tempat yang sepi tanpa adanya CCTV, dan mereka menggunakan mobil sewaan selama 4 hari. Setelah membuat rencana tersebut, pada Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, sekitar pukul 17 sore, Didot menyewa mobil Avanza hitam. Pada hari yang sama, Didot, Devana, dan Reza membeli sarung tangan dan membuat plat nomor palsu untuk mobilnya. Keesokan harinya, pada tanggal 20 Februari tahun 2024, mereka melaksanakan rencana mereka. Sekitar jam 15.30 sore, Didot menjemput Reza dan Ide untuk pergi ke Sentul. Pukul 19.30, mereka tiba di kawasan Bukit Pelangi Sentul dan makan bersama di sebuah warung. Setelah makan, Didot mengajak Ide dan Reza untuk kembali ke mobil. Didot mengemudikan mobil dengan Reza di jok tengah dan Ide di sebelahnya. Saat berada di tengah jalan di Pelangi Boulevard Gianti Babakan Madang, Didot memberhentikan mobil dengan alasan ingin buang air kecil. Dia memberi isyarat kepada Reza bahwa inilah saatnya. Didot keluar dari mobil dan mengunci mobilnya dengan remote. Saat itulah, Reza menjalankan rencana mereka. Reza langsung menjerat Ide menggunakan ikat pinggang selama 15 menit sampai Ide tidak bisa bernafas dan kehilangan nyawanya. Setelah itu, Reza membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai isyarat kepada Didot bahwa dia telah menyelesaikan aksinya. Didot kemudian menghubungi Devana untuk memberitahu bahwa syarat yang diminta telah dilaksanakan. Didot juga meminta Devana untuk pergi ke rumah ibu Ide.
berpura-pura sebagai kurir makanan untuk memastikan bahwa Ibu Ide baik-baik saja dan tidak panik. Setelah melakukan tindakan tersebut, Didot dan Reza kembali ke Jakarta, tepatnya ke kos Devana, sambil membawa jasad Ide. Sesampainya di kos, jasad Ide yang awalnya berada di kursi depan mobil dipindahkan ke jok belakang dan ditutupi dengan selimut bed cover. Setelah itu, Reza pulang karena tugasnya telah selesai untuk hari itu. Namun, keesokan harinya, pada tanggal 21 Februari hari Rabu, pukul 12.30, Didot dan Devana menjemput kembali Reza, dan mereka bertiga membawa jasad Ide ke Pangandaran melalui tol Cipali, Cirebon. Selama di dalam mobil, tubuh Ide diletakkan di jok belakang dengan mulutnya diberi masker agar terlihat seolah-olah dia sedang tidur. Namun, di tengah perjalanan, Ide kemudian dibaringkan. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Februari hari Kamis, sekitar pukul 3.30 dini hari, saat mereka sampai di Kuningan, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mogok karena bagian bawah mobil terkena batu dan menyebabkan kebocoran oli. Mereka akhirnya harus menyewa towing untuk membawa mobil mereka ke daerah Banjar. Akibatnya, mereka terpaksa menginap di penginapan yang disediakan oleh bengkel tersebut. Keesokan harinya, pada tanggal 23 Februari sekitar pukul 1 dini hari, karena merasa semakin panik dan takut, Devana meminta Didot untuk membuang mayat korban. Mereka membangunkan Reza untuk membantu membersihkan mobil agar tidak ketahuan oleh pihak bengkel. Sekitar pukul 2 dini hari, Didot dan Devana bahkan sempat mengambil perhiasan Ide seperti anting dan jam tangan Rolex. Kemudian, Reza membawa tubuh Ide ke sebuah jurang di belakang Tugu Gajah Kota Banjar, yang berjarak sekitar 100 meter dari bengkel, dan membuang jasad Ide ke dalam jurang tersebut. Setelah membuang jasad Ide, mereka mengambil barang-barang milik korban dan menghancurkan kartu identitasnya, termasuk kartu ATM, SIM, dan pakaian korban. Pukul 16 sore, mobil mereka selesai diperbaiki di bengkel, dan akhirnya mereka pulang ke Jakarta. Selama perjalanan pulang, di Tasikmalaya, Didot dan Devana membakar pakaian Ide dan membuang kartu-kartu lainnya ke sungai. Pada Sabtu, tanggal 24 Februari, Didot mencuci mobilnya sebelum mengembalikannya ke pihak rental. Namun, 2 hari kemudian, pada Senin, tanggal 26 Februari, tanpa mereka ketahui bahwa jasad Ide telah ditemukan oleh pihak kepolisian Banjar dan sedang diselidiki, Didot dan Devana menjual barang-barang milik korban, termasuk handphone, tas Louis Vuitton, dan jam tangan Rolex, dengan total nilai sebesar 68 juta. Reza mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut sebesar 15 juta, dan langsung membeli sebuah iPhone senilai 8 juta rupiah. Devana juga membeli handphone senilai 14 juta, dan sisa uangnya dibawa oleh Didot. Dengan semua perencanaan mereka untuk menghindari jejak sidik jari dan kamera CCTV, mereka benar-benar tidak dapat dipahami. Tetapi ada hal yang tidak bisa mereka sadari. Mereka lupa bahwa ketika ditanya oleh keluarga dan polisi, Ide terakhir kali ditemui dengan siapa, pergi bersama siapa, dan siapa orang yang biasanya berada di sekitarnya. Tentu saja, nama Didot langsung muncul. Bukannya mereka tidak kenal, bahkan sangat mengenal. Seperti orang yang sebelumnya juga sering bertemu. Bahkan, bulan puasa tahun kemarin, Ide sering buka puasa di tempat yang sama dan makan di sana. Biasanya, setelah pulang dari kantor, rumahnya langsung didatangi oleh Didot. Ternyata, saat Didot datang, dia bersama Devana. Polisi menemukan hal ini mencurigakan, dan dari situ mereka mendapatkan petunjuk bahwa ada orang ketiga dalam kasus ini, yang ternyata adalah Reza. Akhirnya, mereka ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340, 338, dan 365 ayat 4 KUHP, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah kisah tersebut mengingatkan bahwa tindakan kriminal tidak akan luput dari pengungkapan. Meskipun para pelaku berusaha menyembunyikan jejak, kebenaran akhirnya terungkap. Hal ini menegaskan pentingnya integritas dan keadilan dalam penegakan hukum. Kesalahan akan berujung pada konsekuensi yang serius. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak terlibat dalam tindakan kejahatan dan selalu menghormati hukum. Bagaimana tanggapan kalian dari cerita di atas? Silahkan komen serta jangan lupa like dan subscribe.